Selamat pagi anak-anak. Di sini kita bertemu lagi dengan Teacher Echa. Di sini kita akan belajar tentang pengenalan bilangan rasional dan sifat-sifatnya. Oke, di sini coba Ibu mau tanya siapa yang gak hadir. Nah, kalau misalnya ada yang gak hadir, tolong dikonfirmasi kawannya kenapa dia tidak hadir. Bisa dikonfirmasi lewat kolom chat. Hari ini kita pertemuannya lewat Zoom karena Ibu ada sedikit kendala untuk pertemuan tatap muka kita. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada pengenalan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan. Jadi, kalau angkanya bisa kamu ubah menjadi pecahan seperti 1/2, 0,25, 0 atau 25 atau 25%, itu namanya bilangan rasional. Contohnya misalnya, setengah, itu bisa kita artikan biar lebih gampang kita membayangkannya. Setengah kue, oh berarti separuh kue. Kalau misalnya 0,5 itu sama dengan setengah, itu bisa diartikan setengah juga, karena 0,5 itu bisa diartikan setengah. Lalu ada yang 25%. 25% itu bisa diartikan dengan 1/4. Dan 3 bisa ditulis dengan 3/1. Lalu ada 0,75 itu bisa dibaca dengan 75/100 atau 3/4. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan memahami sifat-sifat rasional. Udah ada yang tahu belum sifat-sifat rasional itu apa aja? Ada yang udah pelajarin sebelum kita memasuki materi ini? Belum ada berarti ya. Jadi Ibu akan jelaskan di sini apa itu sifat-sifat bilangan rasional. Ada di sini sifat pertukaran atau komutatif. Misalnya Ibu kasih contoh nih. Contoh kalian bayangkan aja. Kalau kamu punya satu pizza lalu diberi 2 bagian lagi, hasilnya sama. Kalau kamu menerima 2 bagian dulu lalu 1 bagian. Nah, misalnya Ibu tuliskan di sini 3 tambah 6 dan 6 tambah 3 itu hasilnya tetap sama. Karena apa? Dari cerita tadi yang di atas ini kan kamu punya 1 bagian pizza, diberi 2 bagian lagi, itu hasilnya tetap sama karena kan kamu punya 1 pizza tapi diberi 2 bagian, lalu kamu menerima 2 bagian lagi, lalu 1 bagian. Itu tetap sama, hanya dibalik-balik aja angkanya. Oke, di sini seperti yang Ibu tuliskan juga 3 tambah 6 dan 6 tambah 3 hasilnya sama. Kenapa sama? Karena 3 tambah 6 dan 6 tambah 3 itu cuma angkanya aja, angka depan dan angka belakang aja dibalikkan. Jadi itu hasilnya tetap sama ya. Tidak ada angka yang diubah, cuma hanya dibalikkan posisi aja. Oke, di sini juga ada yang kedua itu sifat pengelompokan atau asosiatif. Asosiatif itu seperti contoh misalnya dalam kurung 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/2 sama dengan, itu yang pertama kamu harus balikkan angkanya yang 1/4 dalam kurung itu. 1/4 itu dikeluarkan. Jadi kamu tambahkan, kamu masukkan lagi 1/4 ditambah 1/2. Tadi kan di dalam kurung itu 1/4 tambah 1/4, yang di luar kurung itu 1/2. Jadi di sini kamu hanya memindahkan angkanya aja. 1/4 di luar kurung ditambah 1/4 dalam kurung ditambah 1/2 di dalam kurung juga. Itu hasilnya tetap sama, hanya kamu merubah posisi angkanya saja. Tidak merubah angka lain, misalnya 1 ke angka 2, tidak seperti itu. Makanya hasilnya tetap sama karena kamu cuma mengubah posisi angkanya saja. Oke, yang ketiga ada sifat identitas atau angka tidak mengubah. Ini angka tidak diubah ya. Seperti contohnya 3/5 tambah 0, hasilnya tetap 3/5 karena yang kamu tambahin itu 0. Itu tidak ada tertulis angka banyak, itu cuma 0, kosong gitu. Jadi hasilnya tetap 3/5. Selanjutnya itu ada 3/5 kali 1. Kenapa hasilnya juga 3/5? Karena di sini kamu kali 1 itu tidak bisa dikalikan banyak. Itu cuma 1, dia cuma angka 1. Jadi 3/5 dikali 1 tetap hasilnya 3/5. Nah, Ibu ada kasih contoh ini, kalian bayangin aja lagi ya. Kalau kamu punya 3 kue ditambah 0 kue. Ingat ya, tadi Ibu bilang 0 itu tidak ada hitungan atau angka banyak, 0 itu kosong. Itu tetap hasilnya 3 kue. Karena kan kalau kamu punya 3 kue ditambah 0, apa yang kamu tambahkan? Tidak ada. Jadi hasilnya tetap 3. Itu contohnya tadi angka tidak mengubah sifat identitas ya. Oke, next tadi Ibu ada jelaskan di sini ada sifat inverse. Sifat inverse itu kebalikan.
Seperti contoh kebalikan tambah atau angka lawannya. Contohnya misalnya 1/2 ditambah min 1/2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini positif ketemu negatif itu sama dengan 0. Jadi tetap hasilnya 0. Lalu kebalikan kali atau pecahan dibalik itu seperti contoh 2/3 kali 3/2 sama dengan 1. Oke. Ini kan karena kenapa hasilnya 1? Karena seperti ibu bilang tadi, kebalikan itu kayak 2/3 dikali 3/2 itu angkanya hanya dibalik, tidak ada perubahan angka, jadi hasilnya tetap sama 1, hanya dibalikan saja soal angkanya. Jadi kebalikan pecahan itu seperti puzzle, kalau digabungkan menghasilkan 1. Puzzle ini kan beracak-acakan nih, jadi kalau disusun tuh jadi 1, seperti angka ini. Dia ini kalau misalnya angkanya sama, 3/2 kali 2/3 itu tetap hasilnya sama, karena cuma dibalikkan aja angkanya, tetap 1 hasilnya. Seperti itu, puzzle itu kan acak-acakan, kalau disusun kan tetap jadi 1. Seperti itu ya. Oke, next ibu akan tanya sama kalian, apa itu bilangan rasional? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya. Oke, ya benar, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa ditulis sebagai pecahan. Bagus. Coba apa saja sifat-sifat bilangan rasional? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, biar ibu yang jawab. Oke, ibu yang jawab ya. Bilangan rasional itu sifat-sifatnya pertukaran, pengelompokan, identitas, dan inverse. Seperti yang tadi ibu kasih tunjuk. Bagian pertama ada pengelompokan, ada pertukaran, identitas, dan inverse. Seperti itu lain kali kalau ibu jelaskan didengarin ya, supaya pandai bisa jawabnya. Oke, jadi di sini sekian dari materi kita. Ibu akan kasih PR sederhana untuk kalian. Di sini ibu akan tuliskan di kolom chat. Nanti kalian kerjakan dan minggu depan bisa dikumpul. Oke, sekian pertemuan kita. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Jika ada kesalahan atau yang tidak bisa dipahami, ibu mohon maaf ya. Terima kasih. See you minggu depan.